Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riaswat kembali menyapa Anda. Masih bareng saya Dewa ya. Oke. Kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan super duper big match di akhir putaran pertama antara tuan rumah Persib Bandung melawan rivalnya, yakni Persija Jakarta, yang pertandingannya udah kalian saksikan ya. Nah, seperti biasa kita akan coba kulik-kulik dan cari tahu ada apa saja sih yang terjadi di balik laga kali ini. Karena ini laga super big match, laga tensi panas, laga rivalitas. Mungkin ada hal-hal yang akan menarik yang akan kita coba temui ya di laga kali ini. Apakah ada banyak kontroversi terjadi di laga kali ini? Kalau ada yang hal-hal ketinggalan atau mungkin kelewat atau mungkin kurang teliti dari kami mengamatinya, silahkan saja tambahin di kolom komentar biar kita sama-sama bisa mereview nih apa saja yang terjadi di balik laga kali ini. Tapi seperti biasa ya, kami coba sapa dulu kalian semua yang udah hadir di video kali ini. Dari mana nih? Dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur. Yang nggak bisa kami sebutin satu persatu, karena kalau kami sebutin kemarin juga banyak. Kok bang, daerah saya nggak disebutin? Kok bang, daerah saya nggak disebutin? Ya udah, makanya kami random aja dari seluruh Indonesia, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Papua, dari Sulawesi, Kalimantan, dan juga Sumatera, dan juga dari Pulau Bali ya. Jadi nggak ada yang mungkin dikelompok-kelompokkan ya. Takutnya nggak kesebut, malah bilangnya, wah nih masa tempat saya nggak disebutin. Makanya semua dari seluruh Indonesia aja, oke? Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah apa yang akan coba kita analisa, kita teliti di laga kali ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe aja. Bagi yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga super big match antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta di pekan ke-17. Inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga duel super big match antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta. Wasit asing dalam catatan kami di Google juga ya. Ini pertama kalinya loh, baik Persib maupun Persija musim ini dipimpin oleh wasit asing. Nah, kali ini wasit asal Korea nih, Ko Hyung Jin. 4-6 ya, di babak pertama itu Persib cuma pakai 4 pemain asing, yakni Julio Cesar, Matricardi, Berguino, dan juga Ulian Baros. Sementara Persija di babak pertama pakai 6 pemain asing, yakni Eduardo, Thales Lira, Tubarao, Van Basten, Alano, dan Maxwell. Gol Beckham Putra di menit keempat adalah gol kedua Beckham Putra musim ini. Dan kita akan tunggu nih, kalau di Jakarta dia selebrasi ice cold seperti itu kena 75 juta. Apakah kalau di Bandung akan kena juga? Kalau nggak kena berarti yang salah bukan selebrasinya, tapi memang dasarnya aja komdisnya yang panasan. Kemudian yang kami soroti di babak pertama adalah inilah yang kami bilang, kalau wasit Ko Hyung Jin ini tuh meskipun sudah ada panggilan dari room VAR, tapi tetap dia emang nggak mau ke monitor VAR. Ini di menit keberapa ya? 30/29 ya, saat Alano 5 memukul alat vitalnya Dewangga. Nah, kalau soal pelanggaran ini ya, sebenarnya disengaja atau tidak seorang pemain itu mengenai atau memukul alat vital lawan. Ini dalam law of the game FIFA lo ya, ini baca ya. Itu nggak ada ampun sih hukumannya, kartu merah. Karena kan di sepak bola itu ada 3 bagian tubuh alat vital ya. Yang pertama itu adalah bagian kepala, yang kedua itu bagian leher, dan ketiga adalah kemaluan. Ini memang hukumannya tanpa ampun sebenarnya, kartu merah. Ya cuma itu yang bisa kami amati di babak pertama. Selebihnya ya kalian sama-sama tahu lah, ini duel 2 tim, yang satu mungkin pertahanannya terbaik, yang satu tim dengan penyerangan terbaik. Jadi yang satu bertahan sambil ngintip, yang satu menyerang sambil mencari celah juga. Kita masuk ke babak kedua. Ini juga nih di menit 53 saat Tubarao kena kartu merah. Wasit ini pun nggak menuju monitor VAR dalam memutuskan kartu merah apa enggak lo ya. Ya meskipun memang
Kalau kita lihat ini pelanggarnya layak kartu merah ya. Bola udah nggak ada, tapi ada follow through atau injakan Tubarao pada Beckham Putra. Tapi kan mungkin bisa di apa ya? Bisa dilihat di VAR harusnya gitu. Federico Barba akhirnya ditampilkan di laga ini di menit-menit injury time babak kedua. Apakah laga ini laga perpisahan dari Barba? Denda, ya Persib pasti didenda puluhan juta nih di laga ini sebab di akhir laga itu banyak petasan yang menyala. Lalu juga kami nggak tahu nih apa yang terjadi di akhir pertandingan. Kan ada apa ya? Ada drama, ada clash lu ya. Itu antara pemain Persija dengan pemain Persib. Kalau kami lihat sekilas sih ada pemain muda Persija yang terpancing emosi ya dengan pemain yang ada di lapangan. Tapi nggak tahu, coba deh jelasin ke kami apa sebenarnya yang terjadi di akhir laga ini. Ya cuma itu yang bisa kami amati di babak kedua. Selebihnya kalian lihat sendiri ya. Yang satu menyerang full, yang satu bertahannya juga cukup kompak ya. Kemenangan versus kekalahan. Ini kemenangan ke-12 Persib musim ini. Dan kalau di total ya kemenangan ke-11 Persib atas Persija ya sejak era Liga Indonesia 1994. Ingat, 1994 yang dicatat lo ya, itu Liga resmi. Selebihnya di bawah itu Liga amatiran, nggak diakuin. Dan inilah statistik pertemuan antara Persib versus Persija sejak 1994. Di mana dua tim ini sebenarnya udah temu 51 kali ya. Dan sepanjang itu juga Persib itu baru 11 kali menang atas Persija. Sementara Persija udah menang 20 kali atas Persib dan 20 laga sisanya berakhir imbang. Sementara bagi Persija Jakarta ini adalah kekalahan keempat musim ini. Dan dengan kemenangan ini Persib sah jadi juara paruh musim. Dan ini mengikuti jejak musim lalu juga sih. Dimana musim lalu juga Persib itu juara paruh musim dan Persija di urutan 3. Cuma bedanya kalau musim lalu itu Borneo itu ada di urutan 9. Kalau musim ini Borneo justru yang jadi runner up. Man of the match. Nah, siapa nih kira-kira man of the match di laga ini? Kalau pendapat kami pribadi ya siapa lagi kalau bukan si Kutu Beckham Putra yang kata supporter tim Oren minta Thales Lira patahin kakinya. Tapi justru kaki si Munggil inilah yang jadi petaka bagi Persija. Oke, kita bahas secara tuntas. Tanggal 11 ada pertandingan ya? Apa sih itu pertandingan? Kayak biasa aja, ada lawannya juga. Persija mah menang. Udah pasti kalah ya, nggak mungkin. Meanwhile. Ada gimana ya boy? Tapi kalah tuh, katanya kalah nggak mungkin. Nah katanya laga biasa, gimana tuh? Terus juga buat yang minta nih Thales Lira buat batahin kaki Beckham. Makanya kami udah bilang jangan suka nyumpahin orang. Akhirnya apa? Justru kaki Beckham kan yang bobol gawang Persija. Kan saya udah bikin prediksi tuh, Beckham ini adalah pemain yang paling diwaspadai dan dibenci sama Jackmania. Gimana enggak coba? 2 kali ketemu Persija, 2 kali juga pemain Persija kena kartu merah. Firza Andika musim lalu, Tubarao musim ini. Dan menang ya tim yang terbaik yang menang. Terus juga buat Pak Prapanca, maaf ya Pak Bos ya, Persib yang menang tuh Pak Bos. Gimana Pak? Apakah Persib tim terbaik? Kan kata Papa katanya tim terbaik yang akan menang. Tapi udahlah ya, kita lupakan saja itu hal-hal intrik-intrik pemanis-pemanis ya. Kita rivalitas itu 90 menit aja. Kita bahas jalannya pertandingan aja. Seperti yang pernah kami bahas di prediksi pertandingan, kalau kelemahan Persija itu adalah kagetan. Back Persija itu kaget kalau dapetin serangan balik cepat. Dan ini terbukti kan. Yang pertama, Beckham Putra cetak gol itu juga lewat serangan balik cepat. Yang kedua tuh ada beberapa tuh, Adam Alis juga tuh serangan baliknya hampir berbuah gol. Kemudian Ramon Tanke juga kayak gitu, semua kagetan semua. Apa artinya? Bukan masalah pertahanan Persija yang kagetan, yang jelek kalau dapat serangan balik, tapi juga masalahnya ada di Persib. Apa itu? Ya cuma itu, masa dari beberapa serangan. Ya Persib kan di laga ini bertahan full kan, bertahan dalam banget tuh ya. Cuma dapat beberapa kali serangan balik, tapi nggak klinis. Artinya Persib butuh nih diasah lini depannya. Coba kalau lini depan Persib ini ada yang ngasah,
ada yang bikin lebih tajam. Ini peluang-peluang sekecil seperti Ramon, Adam Alis ini bisa jadi berbuah gol, udah killing the game lah di laga ini. Karena kalau kita bicara soal statistik di laga ini ya jomplang, Persija itu unggul penguasaan bola, unggul dari segi tendangan pojok, unggul dari sisi kreativitas, serangan pun lebih banyak dari Persija. Tapi ya balik lagi, inilah sepak bola. Kadang di sepak bola itu ada istilah, apalah arti penguasaan bola, karena hasil akhir yang akan dihitung. Dan di sini Hodak memenangkan hal itu. Sebenarnya kalau kami amati secara taktik ya, taktik Mauricio Sousa di Persija ini tuh sebenarnya nggak merubah gaya taktik apa-apa sih. Mauricio Sousa tetap pakai taktik dia, tetap all out attack alias full menyerang. Cuma memang hilangnya seorang Fabio Calonego ini kerasa banget di lini tengah dari Persija ya. Van Basten Souza ini seolah-olah nggak punya tandem di lini tengah. Sementara Hanif Syahbandi yang ditandemkan dengan Van Basten Souza ya cuma emosi doang yang dipakai. Nah inilah yang bikin alur bola dari Persija ini tersendat. Sebab Van Basten ini sulit bergerak karena dikawal man to man. Nah strategi man to man Hodak inilah yang bikin pusing Persija. Dan kami pun kaget juga, ini si Aki-Aki gede wadul kok tiba-tiba pakai gaya kayak gini. Selama 16 pekan, si Boyan Hodak ini belum pernah loh pakai gaya man to man kayak gini. Tapi kenapa khusus lawan Persija dia pakai gaya man to man seperti ini? By the way, si Aki-Aki gede wadul ini catatkan rekor tersendiri buat dia. Dia ini belum pernah kalah dari Persija sejak dia melatih Persib, dan juga dia ini belum pernah kalah dari Mauricio Sousa loh. Selama 5 kali jumpa Mauricio Sousa, ya dia belum pernah kalah. Catatannya ya 4 kali menang, 1 kali imbang. Dengan hasil ini kami agak ngeri juga sih sama si Hodak nih, Boyan Hodak nih. Kenapa ngeri? Dia pernah bilang pengen jadi juara paruh musim. Kejadian juga tuh. Kemarin Persib pengen juara, kejadian. Dia bilang saya ingin back to back, kejadian juga. Terus saya ingin jadi juara paruh musim, kejadian juga. Waduh bahaya nih, kira-kira Boyan Hodak punya nggak kepengenan buat hat-trick juara? Kalau Hodak misalnya punya keinginan hat-trick juara, bahaya nih, bisa-bisa kejadian. Sebenarnya Mauricio Sousa di sini udah cerdik sih. Dia menempatkan seorang Axel Runtukahu yang badannya nggak terlalu gede tapi lompatannya tinggi dan juga lincah. Memang untuk menghadapi duet Julio Cesar dan Matricardi harus memakai striker yang seperti ini. Karena kalau Matricardi dan Julio Cesar dihadapkan dengan striker-striker yang gede tinggi ya akan sangat mudah ya. Cuma permasalahannya Axel Runtukahu pun nggak bisa bergerak bebas, nggak ada bola yang disuplai bebas. Kenapa? Karena setiap pergerakan di lini tengah ini selalu dibikin ribet dengan seorang yang namanya Eliano Renders. Ini anak nggak ada capeknya kalau kami lihat ya. Van Basten Sousa, Alano 5, Maxwell diikutin mulu nih sama si Eliano. Ini yang bikin Alano, Maxwell dan juga Van Basten Sousa ini nggak bebas mainnya. Apalagi ditambah Tubarao yang di laga ini ya jeblok abis. Yang kami heran dari Mauricio Sousa di Persija itu ya, kenapa bukan Gustavo Franca yang dimainkan, malah Tubarao ya. Padahal ya tipikal Gustavo Franca ini apa ya, buat back Persib ini agak jengkel. Contoh banget ya gini deh, di laga ini kelihatan banget satu Alano 5 aja udah bikin jengkel para pemain bertahan Persib. Bayangkan kalau ada 2 model Alano, misalnya Franca dan Alano digabungkan. Tapi nggak tahu kenapa si Mauricio Sousa malah nggak menampilkan si Gustavo Franca, malah Tubarao. Sementara bagi Persib Bandung, paling tidak dengan hasil ini harusnya Hodak udah tahu ya kalau misalnya Persib itu sebenarnya mungkin nggak terlalu butuh-butuh amat dengan yang namanya Luciano Guaicochea. Karena faktanya Eliano Renders lebih hidup dibandingkan Luciano kalau ditaruh di lini tengah. Terus juga Frans Putros kami pikir juga nggak terlalu penting-penting juga sih, karena Dewangga jauh lebih tangguh dibanding Putros. Dan untuk Federico Barba, betul memang posisi Federico Barba sangat penting di Persib. Tapi kalau kayak gini ya mendingan out deh, biar Persib cari penggantinya daripada mau enggak main cuma pengen 2 menit doang. Intinya di laga ini Hodak ini mematahkan ucapan dari Johan Cruyff. Johan Cruyff itu pernah bilang pertahanan terbaik itu adalah penyerangan. Tapi Hodak patahin di laga ini, penyerangan tak selalu hadirkan kemenangan.
Cuma yang kami sayangkan adalah usai laga Tom Haye dapat ancaman pemingitan itu ya, yang masuk ke medsosnya. Inilah yang kami bilang, rivalitas yang salah kaprah udah bukan lagi sepak bola sih, lebih ke arah kebodohan dan kriminalitas. Ya kalau kami jadi Toha ya kami bawa ke jalur hukum. Nah di sini harusnya kalian yang waras udah paham dong siapa yang playing victim. Ngakunya atau bilangnya supporter Persib yang biang rusuh. Tapi siapa tuh yang lakukan ancaman? Ayo, udah nggak bener nih kalau udah begini. Katanya laga biasa, kalah kok ngancam pemain. Oke itu tadi ya, sedikit hal yang bisa kami coba kulik-kulik, kami gali, kami teliti, kami analisa di laga super duper big match antara tuan rumah Persib Bandung lawan Persija Jakarta di pekan 17. Gimana? Kalian puas dengan hasilnya atau kecewa? Pasti ada yang puas, ada yang nggak puas, ada yang kurang puas, ada juga yang kecewa. Tapi inilah sebuah pertandingan sepak bola, kita harus go ya, menerima apapun yang telah terjadi di lapangan itu. Cuman ya, bagaimana nanti ke depannya kita itu yang harus kita coba kritik, kita juga kasih saran kepada tim kita masing-masing ya. Jangan ya udahlah menghujat pemain atau apapun, tapi kita kasih masukan aja bagaimana ke depannya ya tim kita itu bisa lebih baik lagi dari pertandingan kali ini, dan semoga aja ke depannya lebih bisa mencapai apa yang kalian inginkan seperti juara ataupun berada di papan atas ya. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-pernik serta timnas Indonesia hanya di channel Rio Sport. Makasih banyak yang udah menyaksikan video ini dan menyaksikan video ini sampai dari awal sampai akhir. Kritik dan saran tentunya masih kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga sportivitas, dan juga semoga kalian semua dalam sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkahkan semua rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.